Nah, di bab kelima kita membahas pre-processing data text ya. Jadi di bab keempat tadi kita sudah ibaratnya sudah dapat data teksnya gitu ya, terkumpul gitu ya. Jumlahnya itu ratusan ribuan gitu ya. Sekarang data teks tadi kita harus lakukan proses awal gitu ya. Jadi pre-processing gitu ya. Biasanya sih orang melakukan ada dua proses gitu yang dilakukan gitu ya. Pertama itu adalah normalisasi teks gitu ya. Kemudian ada juga yang kedua adalah proses untuk mengetahui sintak dan struktur bahasa. Nah, yang kita lakukan di sini itu hanya yang normalisasi teks saja gitu ya. Nah, jadi kita untuk pemulanya kita hanya melakukan normalisasi teks saja. Di normalisasi teks itu ada beberapa yang dilakukan. Yang pertama itu adalah membersihkan teks gitu ya. Jadi yang pertama adalah membersihkan teks, kemudian ada tokenisasi gitu ya. Kemudian ada mengubah teks menjadi huruf kecil atau huruf besar gitu ya, tapi umumnya diubah jadi huruf kecil. Kemudian menghapus kata spesial, kemudian menghapus stop word, dilanjutkan dengan mengubah kata dasar dan memperbaiki kata gitu ya. Jadi ada beberapa tahap dalam melakukan normalisasi gitu ya. Nah, kita coba bahas satu persatu. Ini tidak akan lama karena hanya konsepnya saja ya, dan konsepnya tidak ada hitungan. Yang pertama itu kita membersihkan teks gitu ya. Jadi di tahap ini kita itu hanya ingin menghilangkan kata atau karakter yang yang bukan bahasa natural kita gitu ya. Jadi tidak ada di kamus gitu ya, atau tidak ada bukan kata-kata gitu ya. Nah, contohnya itu yang bukan kata natural itu ya seperti kode HTML. Kadang kan di teks kita itu ada kode HTML-nya atau ada kode JSON, ada kode XML gitu ya. Kemudian karakter yang bukan ASCII gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang dihapus gitu ya. Atau kata-kata lain yang bukan sesuatu yang penting dalam pembicaraan gitu ya, itu juga kita bisa hapus gitu ya. Nah, ini memang rada karet gitu ya. Jadi membersihkan kata itu bisa tergantung dengan keperluan dan kebutuhan kita gitu ya, keperluan atau kasus yang kita hadapi gitu. Nah, contohnya di sini. Contohnya di sini ada kata ada tweet gitu ya. Jadi ada RT, ini retweet maksudnya. Kemudian ada nama user gitu ya, ada dua nama user di sini. Kemudian baru ada kata-kata angin, gempa, beban hidup, dan hentakan tidak menggoyahkan gedung, hanya api rokok. Kemudian ada ini ya, ada URL. Nah, yang di sini di proses ini untuk membersihkan kata-katanya itu adalah dengan menghapus kata RT gitu ya, retweet gitu ya. Tapi ini kalau kita menghapusnya sebagai manusia, maksudnya secara manual gitu ya, gampang menghapusnya. Kita baca satu-satu, kita hapusin yang RT, yang maksudnya retweet gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan mesin maka lebih cepat gitu ya. Tapi kalau misalnya menggunakan program gitu ya, maksudnya mesin tadi pakai program, kita buat programnya bila ada kata RT di tweet maka dihapus gitu ya. Nah, nanti ada kemungkinan ada kata RT juga, maksudnya RT, RW gitu ya, itu bakal kehapus juga gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu sebenarnya. Kecuali kamu pastikan bahwa hanya menghapus RT yang ada di awal gitu ya, di awal kata atau di awal tweet gitu ya. Nah, itu maksudnya yang retweet gitu ya.
Kemudian yang tidak penting juga nama user gitu ya, nama usernya dihapusin biasanya karena tidak ada hubungan, tidak tidak mempunyai makna terhadap katanya gitu ya. Itu kan cuma seperti mention saja gitu ya. Jadi itu dihapusin. Kemudian seperti URL itu juga dihapus karena tidak ada artinya juga terhadap makna dari kalimat atau kalimat gitu ya. Nah, jadi nanti sisanya seperti ini saja gitu ya. Nah, yang bisa kalian lihat di sini. Jadi tinggal angin, gempa, beban hidup dan hentakan tidak menggoyahkan gedung, hanya api rokok gitu ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua seperti ini. Jadi di sini banyak kode-kode yang bukan manusia gitu ya, seperti ada tag HTML, kemudian ada seperti kode JavaScript gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu juga dihapus ya. Jadi dihapusin gitu ya. Nah, itu jangan dihapus manual gitu ya. Kalian cari aja scriptnya untuk menghapus ini. Jadi nanti sampai tinggal teksnya saja gitu ya. Jadi yang di atas ini, kemudian setelah dihapusin tinggal teksnya saja seperti ini. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah kedua adalah tokenisasi gitu ya. Jadi biasanya kalau sudah itu dibersihkan gitu ya, nanti ada proses tokenisasi. Tokenisasi itu adalah memecah data teks atau dokumen gitu ya menjadi token-token gitu ya. Yang paling gampang atau yang paling umum digunakan tokennya itu adalah berdasarkan kata gitu ya. Jadi kalau selamat ulang tahun, semoga panjang umur, silahkan kuenya dimakan, maka kalau misalnya dipecah berdasarkan kata-kata menjadi selamat gitu ya, yang ini. Kemudian ulang tahun, ulang gitu ya, kemudian tahun, kemudian ada koma, kemudian ada semoga, dan seterusnya gitu ya. Jadi berdasarkan kata gitu ya. Nah, bisa juga berdasarkan misalnya satu kalimat bisa juga ya kan. Jadi token itu aturannya bisa kita yang menentukan gitu ya. Jadi misalnya kalau satu kalimat dipecah jadi satu token, satu kalimat dipecah satu token. Artinya kalau ada tanda titik itu satu kalimat gitu ya. Jadi kalau misalnya yang ini dipecah berdasarkan satu kalimat, maka selamat ulang tahun, semoga panjang umur, titik nih, satu kalimat, satu token. Kemudian silakan kuenya dimakan gitu ya, satu token lagi. Bisa seperti itu. Contoh yang lain gitu ya, bisa juga kan token itu per dua kata gitu ya. Misalnya seperti ini, selamat ulang tahun. Nanti dua kata lagi, di sini selamat pertama, kalau dua kata selamat ulang. Kemudian token yang kedua ulang tahun. Kemudian token yang berikutnya misalnya tahun semoga gitu ya. Tahun semoga dan seterusnya. Bisa seperti itu. Atau tokennya itu kamu ingin membuat aturan per 3 kata gitu ya. Selamat ulang tahun misalnya. Kemudian 3 kata berikutnya ulang tahun semoga dan seterusnya. Bisa seperti itu. Tapi memang umumnya adalah per kata. Nah, ini contohnya yang tokennya per 2 buah kata gitu ya. Nah, kemudian langkah yang berikutnya itu adalah mengubah teks menjadi huruf kecil gitu ya. Jadi biasanya ini memang kebiasaan di text mining, di preprocessing itu semua huruf disamakan gitu ya. Disamakan jenis hurufnya. Kalau huruf kecil, semua huruf besar semua gitu ya. Tujuannya apa? Agar nanti kalau misalnya dilakukan pembuatan token, karena token itu kadang sifatnya case sensitif ya. Selamat yang hurufnya S-nya huruf besar dengan selamat yang huruf besar semua itu dianggap beda gitu ya. Makanya padahal kan maksudnya sama gitu ya. Makanya kita buat
kita buat seluruh kata-kata atau karakter yang ada di dalam kalimat itu menjadi hurufnya, entah itu huruf kecil semua atau huruf besar semua. Biasanya huruf kecil. Kalau huruf besar nanti agak emosi membacanya gitu ya, kayak membaca orang teriak-teriak gitu ya. Jadi kalau bisa jadi huruf kecil saja. Nah, ini istilah lain dikenalnya dengan scaffolding ya. Jadi mengubah teks menjadi huruf kecil. Umumnya di bahasa kerennya itu adalah ini, scaffolding gitu ya. Nah, setelah itu kita melakukan menghapus karakter spesial gitu ya. Karena karakter spesial itu dianggap tidak terlalu penting gitu ya. Terlalu penting terhadap makna kata. Padahal bagi kita sih penting, tapi bagi komputer itu agak susah juga dia membedakan, mending dihapus saja gitu ya. Jadi karakter spesial itu seperti titik, koma, kemudian tanda seru, tanda petik gitu ya, petik 2 gitu ya. Kemudian persen dan karakter dan ini gitu ya, kemudian add seperti ini, itu dihapusin tuh, dihapusin semua gitu ya. Jadi yang bukan, yang karakter spesial maka dihapus gitu. Nah, jadi misalnya kalian punya teks seperti ini, dokumen seperti ini, hello tanda seru, apa kabar tanda tanya, kemudian ada hashtag selamat pagi, user 1 dan user 2 sudah berapa persen pekerjaannya. Maka setelah dibersihkan dibersihkan menggunakan tahap-tahap sebelumnya termasuk tahap menghapus karakter spesial, maka tinggal hello apa kabar selamat pagi sudah berapa pekerjaannya gitu ya. Nah, yang user 1 dan user 2 itu hilang karena sebelumnya sudah dibersihkan di tahap pertama gitu ya, membersihkan teks. Jadi itu nama user dihilangkan. Jadi tinggal yang tanda seru, tanda tanya, hashtag, kemudian ini dan kemudian persen itu hilang. Maka tinggal dapat ini saja gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah menghapus stop word. Stop word itu dianggap sebagai kata-kata yang umumnya sering muncul gitu ya, sering muncul dan tidak terlalu memiliki arti penting gitu terhadap makna kata gitu ya. Nah, kalau di bahasa Inggris itu seperti gitu ya, and, the, of, kemudian me gitu ya, dan lain-lain gitu. Kalau di bahasa Indonesia bisa ini, itu, saya, kamu, yang, dan gitu ya. Ke itu dihapusin tuh gitu ya. Karena pertama itu dianggap seperti tidak terlalu penting terhadap makna kata gitu ya. Kemudian yang kedua itu kalau nanti pada proses ekstraksi fitur itu kita jadi mengurangi jumlah fiturnya gitu ya. Jumlah kolom itu jadi terkurangi karena kata-kata yang sering muncul ini tidak akan jadi jumlah kolom gitu ya. Nah, jadi misalnya contohnya di sini nasi goreng ini enak, saya mau makan lagi nanti misalnya. Dan misalnya di kamus kita itu bahwa ini dan saya itu adalah termasuk stop word gitu ya. Maka jadi setelah dihilangkan stop wordnya tinggal nasi goreng enak, mau makan lagi nanti gitu ya. Nah, itu kan kalau kita baca sebagai manusia kan maknanya masih ada gitu ya, masih lah. Walaupun kita hilangkan ini dan sayanya masih ada. Kalau misalnya di kamus itu kata lagi itu dianggap stop word juga. Nah, itu maka nanti tinggal nasi goreng enak, mau makan nanti gitu ya, dan mau makan nanti gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, untuk penghapusan stop word ini biasanya berdasarkan kamus ya. Jadi kita punya kamusnya, kamus stop wordnya ada gitu ya. Jadi cara menghapusnya itu karena kan kita sudah melakukan tokenisasi tadi ya. Nah, di sini kan sudah melakukan tokenisasi. Jadi
kita lakukan pengulangan berdasarkan token yang sudah kita dapat. Misalnya tokennya per satu kata, maka kita bandingkan kata ini dengan di kamus ditemukan nggak. Kalau misalnya kata ini di kamus stop word ditemukan nggak. Kalau ditemukan maka dihapus tuh, dianggap stop word. Kalau tidak ditemukan maka tetap dipakai. Nah, jadi sangat tergantung kamus gitu ya. Kalau di kamusnya itu tidak ada katanya, maka tidak akan dihapus gitu ya, karena tidak dianggap stop word gitu ya. Nah, di beberapa riset kadang ada yang risetnya itu hanya dia itu mengembangkan stop word-nya gitu ya, stop word-nya. Nah, tujuannya dengan dengan mengembangkan stop word, dia nanti akan menghasilkan kata yang benar-benar ibaratnya padat gitu ya, padat dan menentukan maknanya jadi lebih gampang gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi sangat tergantung dengan stop word. Kalau di bahasa barat stop word-nya, kalau di bahasa Inggris itu kebetulan stop word-nya sudah lumayan banyak gitu ya. Nah, jadi kalau bahasa Inggris banyak tuh lengkap mereka gitu ya. Tapi yang bahasa Indonesia memang ada hanya beberapa saja gitu ya. Nah, jadi tapi ada gitu ya stop word bahasa Indonesia. Nah, setelah proses tadi, kita juga bisa melakukan proses yang lain atau tahap yang lain, yaitu mengubah menjadi kata dasar gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan polanya itu agak bagus gitu ya, gampang gitu ya, kayak jumping itu menjadi jam, kata dasarnya jumps gitu ya, menjadi jump menjadi jam lagi gitu ya. Jadi yang ing s nya kemudian ed itu tinggal dihapus gitu ya, walaupun ada kata-kata yang aturannya agak tidak teratur gitu ya. Nah, kemudian jamak menjadi man gitu ya, single at menjadi it, cars menjadi car gitu ya, sedis menjadi set gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, itu kalau ini bahasa Inggris gitu ya. Kalau yang di bahasa Indonesia ini kan ada aturannya nih, ada prefix 1, prefix 2, kata dasar, sufiks 3, sufiks 2, sufiks 1 gitu ya. Maksudnya itu ada yang prefixnya itu berlapis-lapis, sufiksnya juga berlapis-lapis gitu ya. Akhirannya bisa 1 atau berlapis gitu ya. Kemudian awalannya juga bisa 1 aja atau berlapis juga gitu ya. Contohnya kalau mencari jadi mencari gitu ya, kemudian mencarikan, mengebom gitu dan lain-lain. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk melakukan pengubahan kata dasar ini ada, kalau di bahasa Inggris sudah ada algoritmanya yang bisa kita langsung gunakan gitu ya. Yang bahasa Indonesia memang terbatas gitu ya. Nah, tapi sudah ada juga gitu. Sudah ada juga yang bisa kita gunakan. Nah, karena ini bukan berdasarkan kamus gitu ya, tapi berdasarkan pemrograman, jadi dia ada melakukan pencarian atau pemotongan kata. Pada saat kalian menggunakan program atau script ini untuk mengubah menjadi kata dasar, ada kemungkinan katanya itu menjadi rusak gitu ya. Misalnya nih, mencari gitu ya, padahal kan ada n-nya tuh, tapi mungkin programnya cuma menghilangkan kata me-nya saja, m sama e aja, maka jadi katanya mungkin bisa jadi rusak menjadi encari gitu, misalnya kayak gini nih. Nah, misalnya
misalnya jadi rusak seperti itu karena cuma menghapus kata me-nya saja misalnya gitu ya. Nah, namanya juga pemrograman gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lakukan secara manual kan tidak apa ya, tidak elok juga gitu ya. Masa kita harus melakukan manual gitu. Jadi ya kalau misalnya ada rusak ya anggap aja ya kecelakaan aja gitu ya. Tapi tinggal diperbaiki saja programnya gitu ya agar lebih sempurna, tapi saya yakin tidak akan 100% sempurna. Jadi ada kemungkinan ada kata-kata yang nanti rusak gara-gara diproses oleh program untuk mengubah kata dasar gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah memperbaiki kata. Jadi kadang kan ada typo gitu ya. Kemudian ada singkatan-singkatan yang tidak baku gitu ya, atau kata-katanya tidak baku gitu ya. Nah, itu juga harus diperbaiki gitu ya. Bukannya harus sih, sebaiknya diperbaiki gitu ya. Misalnya rumak, harusnya kan rumah gitu ya yang ini. Nah, typo gitu ya, rumak harusnya rumah. Kemudian ada juga orang kan kadang mengganti kata X itu menjadi nya gitu kadang gitu ya. Atau misalnya di sini kalau salah ini kotak gitu ya, harusnya kotak gitu ya. Kemudian ada hebat, A-nya panjang diubah jadi lebih baku gitu ya, jadi hebat saja. Kenapa hal ini dilakukan? Ini juga pengaruh terhadap jumlah fitur nanti yang dihasilkan pada saat ekstraksi fitur gitu ya, karena bisa dianggap beda gitu ya. Hebat yang seperti ini dengan hebat seperti ini kan dianggap beda, jadi bakal jadi dua kolom dia gitu. Nah, jadi sebaiknya diperbaiki gitu ya. Tapi memperbaiki ini juga tidak gampang gitu ya, tidak mungkin kita lakukan secara manual, jadi kita lakukan secara pemrograman juga gitu ya. Nah, tapi kalau kita lakukan secara pemrograman ada kemungkinan malah merusak katanya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, dari beberapa tahapan normalisasi teks gitu ya, ini tidak harus kita lakukan seluruhnya gitu ya. Jadi kan tadi normalisasi teks tadi ada membersihkan teks, tokenisasi, mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus karakter spesial, menghapus stop word, mengubah menjadi kata dasar, memperbaiki kata. Itu ada kemungkinan pada implementasinya kita hanya mengambil beberapa saja. Misalnya yang saya ambil di sini hanya membersihkan teks, kemudian nanti mengubah menjadi huruf kecil, kemudian menghapus karakter spesial. Sudah 3 itu aja. Nanti proses tokenisasi itu dilakukan di tahap berikutnya atau tahap ekstraksi fitur misalnya, itu bisa gitu ya. Kemudian urutannya juga tidak harus seperti ini ya. Ada kemungkinan kalian misalnya mengubah menjadi huruf kecil dulu gitu ya. Setelah mengubah menjadi huruf kecil, kalian bersihkan teksnya gitu ya. Kemudian setelah itu menghapus stop word gitu ya. Kemudian memperbaiki kata. Setelah itu baru tokenisasi, bisa seperti itu. Jadi ini bukan urutan gitu ya. Ini cuma proses saja gitu ya. Nanti kalian bisa memakainya berdasarkan urutan yang ingin kalian gunakan. Kemudian kalian juga bisa tidak harus menggunakan seluruhnya, tapi kalian menggunakan sesuai dengan kebutuhan saja. Nah, untuk konsep normalisasi teks sampai di situ saja.